Salam jumpa, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita ketemu lagi, dan semoga saudara semua selalu sehat, semangat, dan bahagia. Kita melanjutkan seri pembelajaran analisa perancang sistem informasi. Saya lompat dulu ke objek diagram. Kalau kemarin kita bicara use case diagram terkait dengan behavior dari sistem, kalau objek diagram terkait dengan masalah struktur dari sistem. Bentuk umum dari sebuah objek adalah terdiri atas dua kotak ya, kotak dengan dua ruangan. Yang satu ruangan atas dipakai untuk memberi nama objek. Jadi di sebelahnya adalah kelompok objek. Biasanya untuk penamaan kelompok objek ini terserah dari si perancang atau si pengembang sistem, ya. Walaupun pada akhirnya nanti nama kelompok objek ini terkadang langsung bisa menjadi nama kelas, ya. Tapi seperti sudah saya katakan pada presentasi-presentasi sebelumnya bahwa kalau sedang bicara objek tidak bicara kelas, gitu ya. Karena kelas terbentuk dari objek, ya. Jadi sebelum objek kita bicarakan belum ada kelas, gitu. Ya. Jadi nama kelompok objek tersebut terserah pada pengembang sistem apa namanya. Kemudian walaupun pada akhirnya nanti terkadang nama kelompok objek ini bisa menjadi nama kelas langsung, ya. Dan jangan lupa bahwa setiap objek selalu ada garis bawahnya di underline, ya. Jadi ini adalah bentuk umum dari sebuah objek. Ini universal, harus lengkap. Nama objek, kemudian di sorantari ada titik 2 di sana. Kemudian ada nama kelompok objeknya, ya. Dan dikasih garis bawah. Kemudian di dalamnya pasti ada instance, ya. Artinya field name, ya. Field name beserta dengan datanya, dengan contoh datanya langsung, ya. Jadi di sini bedanya adalah dengan tanda sama dengan. Kalau ini pakai titik 2, sini pakai sama dengan, ya. Instance 1, instance 2, dan seterusnya, ya, sampai ke N, tergantung dari apa yang kita lihat. Ingat sekali lagi bahwa objek diagram berdasarkan pada pengamatan kita langsung ke lingkungan sistem sesuai dengan apa yang kita lihat secara fisik pada objek yang ada. Oke, itu kata kuncinya, tolong diingat, ya, jangan lupa. Kita contohkan langsung, ya. Misalkan saja kita melihat ada objek berupa benda-benda yang digambar ini, ya. Ya kita tetapkan aja. Kita buat kotaknya. Kita tetapkan, oh ternyata yang saya lihat bahwa benda ini namanya twin pen. Kita lihat di sini ada twin pen. Ya. Kemudian ya kita kelompokkan. Kita kelompokkan dengan nama rendang. Boleh saja. Cuma apakah sesuai? Karena tadi saya katakan ada kemungkinan nama kelompok objek ini adalah akan menjadi nama kelas. Apa mungkin kelas atau akhirnya akan menjadi tabel data? Apakah ada tabel data namanya tabel data rendang? Nah, sementara isinya adalah data tentang alat-alat tulis ini. Jadi cuma saya katakan tadi ini terserah saudara, ya. Tapi kita coba untuk kita namakan saja kelompoknya kelompok ATK, ya, alat tulis kantor misalnya. Kita garis bawah, setiap objek ada garis bawah, dan objek diagram atau sebuah objek selalu sesuai dengan apa yang kita lihat, ya. Sekarang misalnya adalah nama ATK-nya apa? Twin pen. Jenis ATK-nya apa? Spidol, gitu, ya. Jadi jangan tadi lihat objek ini objek spidol nih. Ada nggak di sini tulisan spidol di dalam sini? Di gambar ini? Nggak ada kan? Nah, ya, jadi jangan pakai kata spidol, objeknya bukan spidol namanya. Objeknya adalah apa yang kita lihat sini, twin pen. Kemudian fungsi ATK adalah alat tulis misalnya. Nah, dari gambar ini apakah ada lagi yang bisa kita lihat, ya? Ternyata mungkin ada warna kali, ya, warna, ya. Warna ATK merah abu misalnya. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada, ya. Nah, itulah cara menggambarkan sebuah objek, ya. Jadi objek seperti ini
apa yang kita lihat saja, jangan ditambah-tambah. Di sana ada harga, di spidol ini tidak ada harga kan? Ya, jangan tambahkan. Kalau misalkan kita akan membangun sistemnya di sebuah toko ya, jadi jangan ada penambahan harga atau lain-lain. Pokoknya objek hanya yang terlihat yang ada. Kalau ada pertanyaan gimana dengan harga nanti, misalkan ini yang ada di toko tentu ada harganya ya. Kalau masalah harga, nanti mungkin kita menemukan sebuah objek lain, yaitu objek dokumen ya. Misalnya di daftar harga barang di gudang toko itu gitu ya. Ah, bolehlah itu ada. Gitu ya. Jadi objek hanya yang terlihat secara langsung, yang kita lihat saja. Oke. Kemudian kita menemukan misalnya ada orang di perusahaan tersebut atau di lingkungan sistem tersebut. Ya sudah, nama bapak siapa misalnya? Trenggono misalnya, namanya Trenggono ya. Terus saya kelompokkan mainan, nama kelompoknya mainan. Kan nggak cocok rasanya itu, walaupun boleh saja. Ya sudah, kita namakan aja dia kelompoknya adalah kelompok pegawai. Maka jadilah dia objek Trenggono dengan kelompoknya adalah kelompok pegawai. Nama pegawainya tentu Trenggono. Kemudian instansinya, jenis kelamin laki-laki ya. Walaupun tidak terlihat kita tahu bahwa itu adalah laki-laki. Kemudian jabatannya adalah misalnya dia ada di bagian gudang. Apakah ada yang lain dari objek ini yang bisa kita lihat? Gimana dengan alamatnya, statusnya, tempat tanggal lahirnya gitu ya. Nah ini nggak bisa kita tuangkan di sini. Tidak bisa kita jadikan objek. Tadi saya katakan catatannya adalah setiap objek adalah yang langsung terlihat oleh kita langsung ya. Jadi jangan ditambah-tambah datanya, kecuali misalnya di keningnya ini ada tatoan alamat tempat tinggal misalnya ya, di keningnya ini ada tatoannya tempat tinggal, jalan Nangka dan lain-lain misalnya. Nah itu baru, tapi ini kan tidak ada ya. Masalah masker ya, karena mungkin datanya tidak terkait dengan masker ya sudah nggak perlu juga ada. Dan sudah saya ingatkan dari awal, objek diagram silakan kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kita simpan di memori karena satu saat akan dibutuhkan. Boleh saja ya, yang terlihat ini ya, jadi warna kulit, warna rambut, warna mata, boleh saja ya. Kalau kita bilang oh tidak terkait ya, sudah saya katakan tadi, takutnya satu saat mungkin akan digunakan data ini. Nah karena konsep memori adalah murah, jadi selagi ada data, simpan di database lengkap-lengkap. Gitu ya. Itu konsep dari objek diagram. Ya masalah alamat, status, tanggal lahir gimana nih gitu ya. Ah udah, berarti nanti ada objek yang lain. Kita minta beliau ini KTP-nya. Nah di KTP ada lengkap-lengkap. Jadi mungkin untuk satu objek orang ini kita akan mencatat jadi dua objek berbeda. Objek orangnya dan objek dokumennya. Jelas ya, kira-kira seperti itu. Ya ini sama, misalnya kita menemukan objek kedua, namanya ternyata Sujai, kita masukkan juga sebagai kelompok pegawai ya. Nah gitu ya, nama pegawainya Sujai, jenis kelamin laki-laki, jabatannya adalah misalnya bagian marketing gitu ya. Gitu. Kemudian kita menemukan lagi objek lain, yaitu adalah ternyata orang sedang rapat ya. Sudah kita namakan aja objeknya adalah objek rapat ya. Kita kelompokkan, mungkin nama kelompoknya adalah kelompok transaksi. Ya, transaksi 1, transaksi 2 dan seterusnya, silakan aja. Ya, atau kejadian 1, kejadian 2 boleh aja. Tapi ini adalah sebuah objek juga tetap kita sebut. Ya, objeknya adalah objek rapat ya. Pada saat kita datang ke lingkungan tersebut. Nama transaksinya apa? Rapat gitu ya. Kemudian harinya hari apa yang bisa kita catat? Pasti hari. Kemudian tanggal ya. Nah, kemudian juga yang mungkin adalah waktunya misalnya. Ya, dia makan waktu berapa jam? Pesertanya berapa orang jumlahnya, itu masih bisa kita dapatkan datanya. Dan yang lainnya mungkin tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak lihat lagi. Ya. Misalkan materi rapat apa, nggak bisa kita lihat. Kenapa? Karena mungkin ada di catatan notulen tuh. Ya berarti objeknya adalah objek dokumen catatan notulen nanti. Ya, di sekretaris rapatnya misalnya bisa saja. Oke. Sekarang yang kita lihat cuman ini.
Oke. Nah, itulah objek diagram. Ya. Ya, tambahannya mungkin adalah masalah kita menemukan sebuah KTP, ya. Nah, kelompoknya adalah udah ID pegawai saja. Dan nama ID-nya adalah nama KTP, ya. Atas nama misalnya Sujai tadi. Tempat lahir misalnya Jakarta, tanggal lahir misalnya, golongan darah. Nah, ini sesuai lah apa yang ada di KTP. Nah, jadi seperti itulah cara mencuplik objek-objek di dalam sebuah lingkungan sistem yang akan kita kembangkan. Ya, jangan kita mengarang-arang, pokoknya apa yang kita lihat itu jadi objek. Makanya bisa saja nanti sampai ribuan atau jutaan objek kita dapat. Ya. Yang pasti bahwa kalau kita boleh klasifikasi, objek itu ada 4 setidaknya. Ada objek barang, ada objek orang, ada objek kejadian, dan ada objek dokumen. Ya, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya masih tentang objek juga. Jangan lupa guntinglah kukumu setiap saat, karena kuku yang panjang tempat berkumpulnya anak-anak setan.